Ini adalah untuk setahun seperti yang saya sudah ungkapkan. Nah, ini adalah perhitungan untuk periode berjalan dan periode mendatang. Untuk periode berjalannya berarti dihitung dari bulan September, Oktober, November, Desember. Berarti 4 bulan periode berjalannya. Lalu untuk periode mendatangnya dimulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 8 bulan. Ya. 8 bulan ini berarti setelah penyesuaian Desember. Dihitungnya pasti dari situ ya. Kalau periode berjalan itu berarti dari awal mula kejadian transaksi. Coba kita lihat. Awal mula kejadian transaksi adalah 1 September. Ya. Ini 1 September sampai akhir periode yaitu Desember. Ya. Nah, ini untuk periode berjalan 4 bulan, lalu ini untuk periode mendatang 8 bulan. Nah, berdasarkan garis waktu tersebut, pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan ialah 4 bulan. Mengapa demikian? Karena dimulai dari kapan perusahaan itu menerima pendapatan itu utuh selama setahun, yaitu 36 juta pada tanggal 1 September. Gitu ya. Pada tanggal 1 September memperoleh utuh 36 juta. Tapi pada kenyataannya yang harusnya dianggap real pendapatan itu hanya dari 1 September sampai 31 Desember. Mengapa? Karena sekarang bulan Desember, sekarang penutupan untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Itu belum kita lewati. Maka itu tetap tinggal dalam akun sewa diterima di muka. Ya, ini kita ralat ya. Ini sewa diterima di muka, ya. Bukan dibayar di muka, tapi ini sewa diterima di muka. Nah, ini dipindahkan ke akun pendapatan sewa hanya 4 bulan itu, yaitu senilai berapa nih? 4/12 dikali 36 juta. Itu sama dengan 12 juta. Jadi akunnya dalam jurnalnya seperti ini. Untuk tanggal 31 Desember jurnal penyesuaian ini jurnal penyesuaiannya ya. Maka sewa diterima di muka debit 12 juta, pendapatan sewa di kredit 12 juta. Mengapa demikian? Karena di sini kasusnya adalah pendapatan sewanya bertambah. Pendapatan itu bertambah di kredit. Berarti kita letakkan di kredit seperti ini. Ya, pendapatan sewa di kredit. Nah, ini bertambah posisinya 12 juta. Lalu sewa diterima di muka di debit 12 juta. Nah, ini jika di awal kita menjurnalnya dengan dicatat dengan utang, metode utang atau dicatat sebagai utang. Ya, ketika dicatat sebagai utang maka dicatat seperti ini, kas sewa diterima di muka. Ya, kas sewa diterima di muka. Lalu ketika di jurnal penyesuaian kita nyatatnya seperti ini. Sewa diterima di muka debit, pendapatan sewa kredit senilai 12 juta. 12 juta dari mana ini? 4/12 kali 36 juta sama dengan 12 juta. 4 itu dari mana? 4 itu adalah periode berjalannya. Dari kapan? Dari awal kita mendapatkan uang 1 September sampai akhir periode 31 Desember. Ya. Jadi pendapatan yang menjadi hak perusahaan adalah 4 bulan. Sedangkan yang 8 bulan merupakan pendapatan untuk tahun berikutnya. Itu ya penjelasannya. Next. Nah, ini saat penerimaan pendapatan dicatat sebagai pendapatan. Jadi tidak dicatat sebagai utang seperti tadi, tapi dicatat sebagai pendapatan. Jadi ketika kita menerima uang itu, ketika kita menerima uang sewa, orang yang sewa ke kita langsung catat pendapatan sewa gitu. Nah, jadi gini, kas pendapatan sewa, ya. Jadi bukan seperti tadi. Ya, kalau tadi kas sewa diterima di muka.
Gitu. Nah, kalau ini kas pendapatan sewa. Nah, di sini dikatakan pada akhir periode diperlukan jurnal penyesuaian untuk mencatat pendapatan yang belum menjadi hak perusahaan, yaitu 8 bulan. Ya, seperti ini. Nih. Berarti ini yang dicatat periode mendatang yang belum jadi hak perusahaan. Ya. Maka 8 bulan. Kalau tadi yang 4 bulan, sekarang yang 8 bulan, jadi 24 juta. Jurnalnya seperti apa? Berarti terbalik. Nah, sekarang pendapatan sewa ada di debit di atas seperti ini. Ya. Karena pendapatan sewa di atas seperti ini. Pasti dia posisinya kebalik ini. Pendapatan sewa di debit, sewa diterima di muka di kredit senilai 24 juta. Ya. Nah, kalian mencoba untuk pahami lagi ya. Untuk pahami lagi materi ini materi yang sangat sulit. Nanti jika kita sempat bertemu dalam tatap muka, saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan mencoba untuk menjelaskan dan lebih jelas lagi supaya benar-benar clear. Karena memang sulit, kalau tidak tatap muka kita akan kebingungan bagaimana cara menangkap ini. Tapi yang sudah paham selamat, dan semoga kalian bisa mengajari teman-teman yang lain. Nah, ini tambahan, ini tidak ada di buku atau di KPM. Ayat jurnal penyesuaian piutang tak tertagih atau kerugian piutang. Gunanya untuk apa? Mencatat kerugian piutang tak tertagih pada periode berjalan atau terjadinya piutang melalui ayat jurnal penyesuaian sebagai berikut ini. Jadi ini anggapannya adalah ada perusahaan yang utang ke kita, tapi perusahaan itu bangkrut. Nah, jika perusahaan itu bangkrut, ya sudah, maka kita tidak usah mengharapkan bahwa utang itu kembali ke kita atau piutang kita dapat dilunasi oleh perusahaan yang bersangkutan. Maka dari itu kita harus menganggapnya sebagai sebuah kerugian. Maka di sini ditulis debit kerugian piutang tak tertagih, atau langsung boleh kerugian piutang, begitu saja. Ya. Lalu yang bawahnya yang kreditnya ditulis cadangan piutang tak tertagih, atau boleh ditulis cadangan kerugian piutang, gitu. Ya. Boleh. Yang penting kerugian ada cadangan. Nilainya seperti ini. Contohnya gini. Kerugian piutang tak tertagih 60 juta misalnya, cadangan piutang tak tertagih 60 juta. Siapa yang ngitung ini? Itu bagian akuntan. Mereka langsung menghitung kira-kira kerugiannya berapa, yang tidak terbayar kira-kira berapa. Ini ya pencatatannya, penganggapan. Nyatanya nanti kalau misalnya dibayar ya kita terima gitu. Tadi penganggapan bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak mampu membayar piutangnya. Mungkin alasannya karena rugi, mungkin alasannya karena violate, atau sedang ada masalah keuangan dan lain-lain gitu ya. Nah, ini beberapa contoh mengenai ayat jurnal penyesuaian dari berbagai cara. Ya, ada berbagai cara. Saya akan mengingatkan lagi, tidak semua jurnal, hanya beberapa saja. Beberapa itu ya lumayan banyak ya, yaitu ini penting ya, ini yang di jurnal. Jadi kalian harus tahu bahwa tidak semuanya di jurnal dalam jurnal penyesuaian ini ada 7 poin ini ya. Kalian harus pahami itu dengan baik. Baik, selamat belajar. Terima kasih.